dan mohon kepada Allah Ta'ala, semoga dengan berkat majelis yang mulia ini, semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali diridhoi oleh Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi sebab, walaupun kita berada di ibu kota yang sangat bising dengan maksiat, yang sangat merata dan merajalela yang namanya kezaliman, yang namanya kenistaan, yang namanya kemaksiatan, yang namanya pengaruh daripada setan itu benar-benar melawan kepada pengaruhmu dan pengaruh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami sebab, ya Allah. Jadikanlah kami sebab, kami berkumpul di sini untuk menggali konsep yang diajarkan oleh kasih Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi sebab seluruhnya kaum muslimin di Jakarta ini bahagia, ya Allah. Mereka semua terangkat segala macam musibah dan segala macam bencana, segala macam kesulitan mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang benar-benar tahu bahwasanya kehidupan ini hanya sementara, sebentar saja. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan semua apapun yang pernah kita lakukan selama di dunia, baik ucapan maupun tindakan, dan semua tingkah laku kita terekam sebagaimana terekam semua hal apa yang kita lakukan di dalam video ini, ya Allah. Ya Allah, kami yakin apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sangatlah benar. Ya Allah, jadikanlah kami tidak keluar tempat ini kecuali Engkau pastikan di dalam hati kami, kami sangat yakin rezeki kami tidak akan kemana-mana. Yang untuk kami pasti akan sampai kepada kami, yang bukan untuk kami tidak akan sampai kepada kami. Karena inilah yang paling besar, musuhmu, musuh kita, musuh manusia semuanya, ya Allah, merubah perilaku dan moral manusia menjadi yang tidak benar, menjadi jauh dan bergeser daripada yang diajarkan Nabi Muhammad SAW karena dunia ini, ya Allah. Ya Allah, hilangkan sifat cinta kepada dunia, ya Allah, dari hati kami. Jadikan hati kami kosong hanya untuk cinta kepadamu, ya Allah, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan dunia di tangan kami, keluarga di tangan kami, dan semua yang terkait dengan kami, semua di tangan kami. Hanya Engkau dan Nabi Muhammad SAW dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang selalu ingat, tatkala kami meninggal nanti, siapa yang akan mengikut kami? Suami, anak, tetangga, semuanya akan meninggalkan kami. Kami yang melakukan, kami yang akan bertanggung jawab, kami yang akan berdiskusi denganmu nanti, ya Allah, ketika Engkau akan hisab kami semuanya, ya Allah. Jadikanlah kami selalu ingat kepada semacam itu, dan jadikanlah kami mempunyai benteng yang sangat kuat dan kokoh untuk tidak melihat kepada senjata-senjata yang diberikan dan disodorkan oleh iblis itu, ya Allah, sehingga kami termasuk kuat iman, kuat takwa, kuat keikutan kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Gampangkanlah dan mudahkanlah kami untuk bermoral yang baik, ya Allah, berakhlakul karimah, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada pasangan kita, berakhlak kepada keluarga, yang mereka itu menjadi barometer kita. Mana yang terbaik di antara kita adalah yang terbaik pada keluarga. Jadikanlah kami yang terbaik pada keluarga, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai suami yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Jadikanlah kami istri yang baik terhadap suami dan anak-anaknya. Jadikanlah anak yang baik kepada orang tuanya. Dan jadikanlah kami, ya Allah, sebagai pemimpin yang Kau tunjuk langsung di dalam Al-Quranmu. Jadikanlah kami sebagai tauladan yang terbaik untuk keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah kami yang paling dipandang oleh mereka, ya Allah. Kami yang paling pertama kali melaksanakan kebaikan di antara mereka, ya Allah. Dan jadikanlah kami yang pertama kali menebarkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dalam rumah kami, ya Allah, serta menular ke seluruh tempat, seluruh pelosok, ya Allah, karena nur Nabi Muhammad SAW sudah berada dalam hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ingat bahwasanya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Kemudian kita akan hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Yang ditanyakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, berapa lama kami akan tinggal di sana? Maka dijawab Nabi Muhammad SAW, bagaimana kiranya kalau seumpama dunia dan segala isinya, juga namanya langit dengan segala lapisannya diisi dengan biji atom yang sangat kecil itu, kemudian Allah menurunkan seekor burung setiap 500 tahun sekali untuk mengambil satu biji atom demi satu biji atom, sampai kapan habisnya? Seperti itulah kalian akan berada di akhirat selamanya, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mengingat kepada semacam itu, ya Allah. Di saat itulah Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu seluruh manusia akan berlarian dari kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Bukan mereka tidak mengenal kita, tapi dari saking takutnya kami termasuk yang dimintai pertanggungjawaban, atau kami telah melakukan suatu kelalaian kepada mereka sehingga mereka menuntut kebaikan kami, yang pada saat itu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kami kecuali hanya amal kami dan kebersihan hati kami ini, ya Allah, yang sekarang sangat-sangat kami tidak perhatikan. Kalau badan kami yang sakit selalu kami datang ke dokter, tapi ketika hati kami sakit kami tidak memperhatikannya. Padahal Engkau telah firman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidak bermanfaat. Pada hari itu tidak bermanfaat yang namanya harta, yang namanya anak-anak,
tapi yang bermanfaat adalah mereka yang bertemu denganmu ya Allah dalam keadaan hati yang bersih. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang punya hati yang bersih ya Allah. Jadikanlah kami tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau rahmati kami semuanya ya Allah. Kalau bukan kepadamu kami minta kepada siapa lagi? Kami adalah umat daripada kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang begitu Engkau kasihi. Ya Allah, Engkaulah yang merintahkan kami untuk meminta. Ya Allah, Engkaulah yang mengecualikan kami, dan kami termasuk yang Engkau kecualikan itu ya Allah. Bukankah Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Bukankah kami juga sesuatu itu ya Allah? Bukankah kami juga sesuatu itu ya Allah? Liputkanlah kepada kami semuanya ya Allah. Kalau kami melihat kepada zaman yang begitu sudah jauhnya bergeser daripada arahan dan ajaran Nabi Muhammad SAW, selamatkanlah kami ya Allah, hingga kami meninggal nanti ya dalam keadaan jauh daripada fitnah dunia, fitnah yang menggerogoti akhirat kita ya Allah. Belum lagi apa yang akan kita dapatkan nanti tatkala kami berada dalam kubur, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan sempit gempita, ataupun sebaliknya ya Allah. Jadikanlah kami termasuk mendapatkan kebahagiaan pada saat itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mendapatkan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang selalu diburu oleh para aulia-Mu, para kekasih-Mu, yaitu meninggalkan dunia fana ini, yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan ketidakenakan ini. Kalau boleh kami memilih ya Allah, kami lebih memilih rahmat-Mu ya Allah. Tapi kami akan sabar melaksanakannya, sebagaimana itu perintahnya Nabi Muhammad SAW, sebagai pesan terakhir kepada sahabat-sahabatnya. Saat itulah Nabi SAW bersabda, Isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian di dalam menjalankan segala sesuatu yang aku syariatkan ini, sampai kalian aku tunggu nanti di dalam haudku ya Allah. Jadikanlah kami termasuk ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami termasuk yang sabar melaksanakan sholat. Jadikanlah kami termasuk yang sabar untuk melaksanakan akhlak yang baik. Jadikanlah kami termasuk yang sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk ya Allah yang sabar untuk tidak menzalimi orang lain, karena sebuah kezaliman tidak akan dibiarkan, berkaitan dengan apapun juga, walaupun perasaan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang selamat ya Allah. Berapa banyak ucapan telah terucap yang mungkin akan menghujam dalam hati orang itu, yang menyakiti hatinya ya Allah. Padahal Engkau, Nabi SAW telah bersabda, orang yang menyakiti hati seorang mukmin sama besarnya dosanya seperti orang yang menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Berapa banyak kali kami ya Allah telah menghancurkan hati daripada pasangan kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Mereka telah bersusah payah berusaha menjalani kehidupan yang sangat sulit ini demi kami semua yang hidup ini ya Allah. Mereka yang telah meninggalkan kami sekarang ini dengan kasih sayangnya kepada kami ya Allah, yang tidak mungkin kami balas mereka. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang di dalam kubur mereka. Ya Allah, senangkanlah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami. Mereka berkorban dengan segala hal yang mereka bisa upayakan, asalkan kami bisa makan dan tidur nyenyak. Ya Allah, sekarang mereka sudah tidur berada dalam kubur mereka. Jadikanlah mereka ya Allah termasuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka termasuk mendapatkan kenikmatan-Mu ya Allah dalam kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengharapkan kebahagiaan bagi kami ketika kami kecil dulu. Pasti mereka semua berharap dan berangan-angan untuk anak-anaknya kebahagiaan. Ya Allah, mereka semua sudah meninggal, mereka semua sudah tidak ada. Kami berharap kepada-Mu ya Allah, berikan kebahagiaan bagimu mereka ya Allah. Ampunkan segala macam dosanya, jadikanlah segala dosanya ya Allah bergantikan menjadi kebaikan-kebaikan ya Allah. Rahmatilah mereka semuanya ya Allah, dan rahmatilah seluruh kaum muslimin. Ampunkan seluruh kaum muslimin, bentengi seluruh kaum muslimin, keimanannya, ketakwaannya, hatinya dari segala macam kebejatan, dari segala macam bisikan-bisikan setan ya Allah. Berikanlah kami benteng yang sangat kuat, kokohkan keimanan kami, ketakwaan kami kepada-Mu ya Allah, sehingga kami termasuk yang terbentengi daripada bisikan setan dan hawa nafsu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa la niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina waghfir lana dzunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa ridha bima qasamta alaina dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir fi qulubina raja'aka wa rajana man siwaka hatta la narju ahadan ghairaka. Allahumma da'ufat anhu quwwatuna wa qasura anhu amaluna wa lam tantahi li rubbatuna wa lam tablughu mas'alatuna wa lam yaj'al sinatina mimma ataita ahadan min al-awwalin wal akhirin min al-yaqin. Ahusna bi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar atau tidak pantas untuk diucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.